Mari kita buka firman Tuhan kita. Di dalam kitab Mika pasalnya yang kelima, Mika pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kita Mika pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sisa-sisa Yakub ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti biru hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang embun, tentang embun. Saudara-saudara, kita lihat di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub, saudara ya. Ini mau memberikan tahu kepada kita bahwa ada proses embun. Jadi embun, kita mau belajar tentang embun, ya. Ada proses embun, karena di sana juga dikatakan maka sisa-sisa Yakub. Saudara-saudara, mengapa dikatakan sisa-sisa Yakub? Tidak seluruh keturunan Yakub gitu ya. Tapi sisa-sisa Yakub ayat ini berbicara. Nah, rupanya ada proses terjadinya embun, saudara. Ya. Nah, secara lahiriah kalau kita lihat dalam pengetahuan, embun itu terjadi karena ada perubahan dari air yang ada di atas sana, lalu ketika terjadi kondensasi, lalu terjadi dari gas menjadi cair gitu ya. Jadi gas menjadi cair. Nah, itulah yang disebut dengan pengembunan. Nah, kalau kita lihat di pengetahuan-pengetahuan yang ada ya, yang pernah kita pelajari, bahkan ada di YouTube dan sebagainya itu. Jadi ada proses dari gas menjadi cair, ya. Dari gas menjadi cair, ya, menjadi titik-titik air, gitu ya. Nah, menjadi titik-titik air. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya mau pelajari di sini bersama kita adalah bahwa untuk menjadi embun dalam pengertian di sini, nanti kita lihat embun itu melambangkan orang percaya, melambangkan orang percaya yang menjadi berkah, gitu ya. Nah, lalu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada proses itu. Apa prosesnya? Kalau kita melihat di pasal yang kelima di ayat yang pertama, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kamu, di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan seterusnya. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Yesus yang kita nanti akan rayakan pada masa raya Natal nanti, ya. Jadi saudara-saudara, proses yang pertama adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, atau orang itu percaya menerima Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada proses selanjutnya lagi. Tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang keempat dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera, yaitu Tuhan, apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 gembala manusia, ya. Nah, maka
mereka juga akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak tanah kita. Maka baru disebutkan maka sisa-sisa Yakub. Nah, maka sisa-sisa Yakub. Nah, disinilah terjadi adanya eliminasi. Eliminasi yang tadinya jumlahnya besar, maka terjadilah sisa-sisa Yakub. Ya, ya. Di sini ada gapnya di situ ya. Ada seperti ada celah di tengah-tengah sehingga terjadi sisa. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang secara jasmania ketika terjadi perang, saudara-saudara akan menelan korban biasanya ya. Ya, kalau betul-betul perang kan menelan korban. Kita udah lihat di YouTube, di televisi terjadi perang di Ukraina, terjadi perang di Timur Tengah itu banyak menelan korban ya. Nah, terjadi korban di sana sini. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini bisa saja bersifat fisik, tapi juga bisa bersifat rohani dalam penyataan ini. Sisa-sisa Yakub ini, ya, sisa-sisa Yakub ini, ya, yaitu adalah orang-orang yang tersisa yang mampu bertahan di dalam perang rohani, saudara-saudara. Di dalam perang rohani ini, mereka mampu bertahan dan mencapai kemenangan di dalam proses rohani. Proses rohani sehingga mereka menjadi sisa-sisa Yakub, saudara. Dan akhirnya mereka menjadi embun dari Tuhan, saudara. Digambarkan menjadi embun dari Tuhan, umat yang menjadi berkat, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang proses secara rohani dalam kehidupan orang percaya itu kadang-kadang menyakitkan, saudara ya. Bisa melalui bencana-bencana yang kita alami, bisa melalui kegagalan-kegagalan yang kita alami, bisa melalui sakit penyakit yang kita hadapi, bisa bisa berupa orang-orang yang menyakiti kita, bisa berupa masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita dibentuk seperti Ayub yang mengalami bentukan dari Tuhan yang luar biasa, saudara. Sehingga menimbulkan Ayub seperti ya dikatakan seperti bintang yang bercahaya seperti itu, dan mengalami bentukan Tuhan dan akhirnya menjadi berkat lebih dan lebih lagi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Alkitab juga mengajarkan kita banyak bentukan-bentukan. Di mana kita lihat umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka juga dibentuk oleh Tuhan. Mereka diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka harus berjalan di padang gurun. Ya, kadang-kadang mereka kelaparan, ya, sehingga mana diturunkan. Ya, lalu ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka mengalami tantangan, itu tidak ada air minum, sehingga Tuhan pun membelah itu batu, memberikan minum pada mereka. Mereka mengalami yang namanya serangan-serangan musuh. Mereka mengalami masalah-masalah, ya banyak sekali tantangan-tantangan di dalam perjalanan-perjalanan itu. Ya, itu untuk memproses mereka, sehingga mereka menjadi umat pilihan Tuhan yang bisa menjadi berkat dan berkat lagi. Ya, saudara, kita dilihat juga di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru bagaimana umat Tuhan, ya terutama kita lihat secara langsung para rasul, saudara. Para rasul juga tidak langsung menjadi berkat yang besar di dunia ini. Ya. Bahkan ketika Yesus hidup sekalipun, mereka tuh hanya menjadi lebih banyak jadi penonton saja. Lebih banyak jadi penonton saja. Ya.
mereka seperti murid yang diajar saja. Dari hari ke hari selama 3,5 tahun mereka diajar oleh Tuhan Yesus, ya, dengan firman kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan pada mereka. Mereka juga diajar oleh Yesus dengan cara-cara yang praktis yang Tuhan berikan kepada mereka dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan tantangan-tantangan juga mereka alami dari hari ke hari, itu saudara. Ya, tantangan-tantangan, bahkan tantangan yang besar ketika Yesus disalibkan, saudara. Nah, saat itu mereka kehilangan Tuhan secara jasmani. Mereka dikejar-kejar, mereka mengalami kehilangan pemimpin. Mereka harus berdiri sendiri. Ya, apakah mereka tetap setia pada Tuhan atau tidak, di situ jadi pertaruhannya, saudara. Ya, baru kita tahu semua tantangan-tantangan ini, semua proses-proses ini, akhirnya mereka masuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa waktu Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka memberitakan Injil kemana-mana. Mereka menjadi saksi di mana-mana. Mereka membawa banyak jiwa. Bahkan mujizat demi mujizat terjadi melalui tangan para rasul yang ada saat itu. Dan Injil diberitakan sampai saat dimana kita ada saat ini. Puji Tuhan, haleluya ya. Karena mereka telah dibentuk oleh Tuhan sampai kita pun mengalami berkat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan mereka sambil melayani, Tuhan juga sambil memproses hidup mereka. Mereka diproses terus menerus sampai mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah, inilah proses, saudara. Dalam kehidupan orang Kristen selalu ada proses. Selalu ada proses. Tuhan memang ada waktunya kita menjadi berkat, tapi ada waktunya kadang-kadang kita diproses. Ada waktunya kadang-kadang kita seperti berada di tengah-tengah lembah-lembah kekelaman. Kadang-kadang kita berada di tengah-tengah lembah di mana Tuhan tidak ada di situ, di mana masalah demi masalah begitu menghancurkan hidup kita. Ya, walaupun Tuhan berkata, orang benar tidak akan pernah sampai tergeletak, saudara. Apabila ia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Kita ingat juga Abraham sendiri sebagai bapak orang beriman. Dia juga mengalami proses yang hebat. Bagaimana dia harus diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, saudara-saudara. Jadi dia juga mengalami proses. Tokoh-tokoh Alkitab mana yang tidak pernah mengalami proses daripada Tuhan? Selalu ada proses yang berasal daripada Tuhan. Karena tidak mungkin engkau lahir tiba-tiba menjadi berkat. Bahkan ketika engkau lahir dalam dosa, ketika engkau lahir dikandung dalam dosa, engkau bertumbuh di dalam lingkungan yang penuh dosa, engkau berada di tengah-tengah karakter yang penuh dengan dosa, engkau perlu diproses supaya engkau bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Beri semangat dulu. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita semua diproses. Saya dan saudara-saudara diproses supaya menjadi embun, saudara-saudara. Bahkan kita dikatakan di sini, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Bukan hanya kita diproses, tetapi kita juga ditaruh di tengah-tengah banyak bangsa. Ditaruh di tengah-tengah banyak bangsa. Wah, ini ada untung, ada ruginya. Ya kan? Di tengah-tengah banyak bangsa itu ada untung, ada rugi. Ya. Kenapa? Karena bangsa itu bisa saja menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan, saudara-saudara. Ya kan? Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Ya. Tetapi sebenarnya tujuan di sini adalah supaya kita menjadi
Tidak, tetapi menjadi berkat bagi dunia ini. Lalu kapan Pak jadi berkatnya? Tentu ini perlu waktu, perlu perjalanan sehingga menjadi berkat. Amin. Ya, saya beberapa kali pergi ke Singapura, saya selalu berkata saya mencintai Singapura juga, dan saya mau menjadi berkat bagi Singapura. Sehingga kadang-kadang saya bertemu dengan orang Singapura walaupun Inggris saya nggak tahu, tapi saya berusaha menjadi berkat bagi mereka juga. Ya, materi-materi yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan summit, saya berusaha untuk juga menjadi berkat bagi banyak bangsa di situ. Karena kehadiran di summit itu bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi banyak bangsa yang hadir di situ. Ya. Waktu kami berada di Kuching sama dengan Singmung juga, kami berusaha menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Kuching sana. Walaupun di sana penginjilan susah, tapi kita berusaha menjadi melalui tingkah laku kita, perbuatan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ditaruh di tengah-tengah bangsa-bangsa supaya kita menjadi berkat. Menjadi berkat. Ya. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, seperti embun. Makanya kita belajar sekarang menjadi embun, saudara-saudara. Apa itu fungsi embun? Apa itu fungsi embun? Nah, embun saudara-saudara, dia memiliki fungsi kalau di musim panas ya, biasanya inilah embun sangat diperlukan di musim panas ya. Ya biasanya sesuatu yang diperlukan itu pada waktunya ya. Kalau waktu hujan ya tidak terlalu diperlukan. Ya kalau kita lapar, kita perlu makan. Tapi kalau kita kenyang, kita nggak perlu makan makanan. Walaupun makanan enak, ya kita mau makan pun ya tidak enak karena lagi kenyang perutnya. Tapi kalau lapar, ya kita suka dengan makanan. Ya, jadi tepat pada waktunya. Ketika haus, air diperlukan. Tapi ketika kita tidak haus, air tidak diperlukan. Kan? Sesuatu yang diperlukan tepat pada waktunya. Mari kita lihat di sini, embun sangat diperlukan ketika waktu musim panas. Ya, saya coba membaca-baca di YouTube, di internet dan sebagainya, mencari mengapa diperlukan. Perlukan untuk apa ketika musim panas? Rupanya ketika musim panas itu embun itu diperlukan untuk menyegarkan pohon-pohon yang ada gitu ya. Pohon-pohon itu disegarkan ya melalui embun yang hadir di situ. Yaitu pokok-pokok kayunya bisa disegarkan ya melalui kulit kayunya bisa dilembabkan ya. Kalau tidak ada embun kan kering ya. Ada istilah stres pohon. Rupanya bukan hanya manusia yang stres, pohon pun bisa stres gitu ya. Ya baca di situ ada stres juga ya. Jadi air embun itu untuk membuat pohon ini ya seger lah gitu ya. Walaupun untuk menghidupkannya ya tidak cukup karena embun itu airnya masih kurang, tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau di musim panas gitu ya. Nah, kemudian ada pergantian musim. Ya misalnya pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, itu di situ embun itu memberi kekuatan. Nah, atau di 4 musim, yang dimana ada musim es, musim salju, es, atau musim semi, atau musim musim gugur, ya musim panas, ya
di negara-negara yang ada musim 4 negara itu, ya kan? 4 musim itu. Embun sangat penting bagi pohon untuk mempertahankan hidup pohon itu sendiri, memberikan kehidupan bagi pohon itu. Kemudian kita tahu juga, kita juga belajar tentang bagaimana embun itu juga sangat penting ketika berada di padang gurun atau padang pasir. Biasanya ada beberapa jenis pohon di padang pasir yang mendapatkan air melalui embun. Jadi embun itu menempel di pokok-pokok di daun-daun pohon itu, dan daun-daun pohon itu bisa menyerap embun. Ya. Padahal kita tahu kan ada kita tahu klorofil itu hanya di daun itu saja, bukan minum air kan enggak. Tapi ada beberapa jenis pohon yang seperti itu di padang pasir. Ya, tentunya gitu ya. Nah, itu pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, saudara-saudara, artinya adalah embun sangat berguna bagi pohon, memberi kehidupan bagi pohon, memberi kenyamanan bagi pohon, menolong pohon yang sedang menghadapi kekeringan, menghadapi masalah berat. Embun sangat diperlukan di situ untuk menolong pohon menghadapi persoalan yang ada saat ini. Nah, terus saudara, bahkan saya baca lagi, embun itu juga berguna bagi manusia dalam sisi kesehatan. Ya, untuk kesehatan kulit, ya, supaya kulit makin awet muda lah atau apalah gitu kan, embun bisa katanya. Ya, dan ada untuk penyakit-penyakit tertentu, ya, untuk melalui embun bisa menolong. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang percaya itu seperti embun, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu ketika berkat di sini, ya, seperti pohon kalau sedang dia menghadapi kekeringan, disitulah dia diperlukan. Ya. Orang itu diperlukan ketika memang betul kondisi itu memerlukan kita. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara berkat, jangan hanya berpikir saya sumbang sana, saya sumbang sini, itu berkat. Gitu. Jangan itu terlalu sempit sekali. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat di tengah-tengah situasi-situasi yang memang memerlukan kita di situ. Amin. Memang kita diperlukan di situ. Misalnya orang lagi sedang stres tentang masalah-masalah yang ada, kita berada di tengah-tengah mereka, dan melalui kehadiran kita, melalui mulut bibir kita, melalui apa yang kita bisa buat, mengurangi stres mereka, bahkan membuat mereka terhibur dan sebagainya. Amin, saudara. Itu berkat, menjadi berkat. Ketika ada orang yang mungkin lagi sedang kekurangan, ya, kekurangan duit, berhutang dan sebagainya, dan sudah tidak ada jalan sama sekali, lalu kita datang, mungkin kalau kita punya kita kasih, lalu kita doakan dia, mungkin melalui doa kita Tuhan buka jalan bagi dia. Itu berkat, saudara-saudara. Ketika orang sudah tidak punya harapan, ya, di sini ada yang bekerja di rumah sakit kan? Nah, ada yang bekerja di rumah sakit, Ibu Yulia. Saya sebenarnya rindu seperti gereja-gereja di Kucing. Ya, bagaimana gereja Kucing itu, ya, kadang-kadang mereka datang masuk ke rumah sakit, mereka bawa itu buah apel, kasih semua pasien-pasien yang ada. Ya, walaupun hanya sebuah apel, tapi itu seperti ada perhatian kepada pasien-pasien yang ada. Ya, itu kerinduan hati saya. Tapi itulah juga bisa menjadi salah satu berkat kita, gitu.
menjadi salah satu berkat bagi dunia ini. Bukan hanya berbicara tentang memberi sumbang sana sumbang sini, tidak. Tapi juga bagaimana kehadiran kita ketika kita bertemu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang hidupnya kacau balau, lalu kita bimbing dia, kita tuntun dia, kita bawa dia mengenal Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Akhirnya dia menjadi orang yang baik dan bahkan dia menjadi berkat. Ya itulah berkat, saudara-saudara. Amin. Itulah berkat. Menjadi berkat itu seperti itu. Kemarin tadi malam saya pulang dari tempat ini. Ya, waktu pulang saya singgah di KL dan saya coba beli sesuatu untuk Simu, karena memang Simu agak kurang sehat, ya kurang sehat ya, kurang sehat itu buruk sakit kurang sehat atau sakit? Iya, kurang sehat itu sakit juga, sama aja gitu ya. Iya, jadi saya beli ya, singkat saya ceritanya. Lalu ibu itu goreng itu sayurnya itu, makanan itu, lalu selesai itu dia kasih sama saya. Dia bilang, "Bapak ini orangnya baik ya." "Baik apa?" "Wah, Bapak sayang istri." Jadi Bapak ini sayang istri. Saya langsung, aduh mantap ya, saya puji ya, sayang istri. Karena Bapak selalu datang sini belanja, bilang belanja untuk istri. Ya memang betul, saya belanja untuk istri. Ya, lalu dia bilang, "Saya itu sudah tua segini, saya jarang lihat ada bapak-bapak yang belanja untuk istri, belanja makanan untuk istri. Jadi Bapak ini belanja makanan untuk istri. Jadi Bapak ini orang yang sayang istri." Wah. Saudara-saudara, akhirnya melalui cerita itu saya mulai bawa Injil sama dia. Bagaimana kasih di dalam kekristenan yang harus ditekankan dalam keluarga. Itu kasih adalah sesuatu yang sangat penting dalam keluarga. Dan kasih yang paling tinggi di dalam kehidupan orang Kristen sesama manusia itu adalah kasih dalam keluarga. Karena apa? Saya katakan, saya mengasihi istri saya. Selain saya cinta dia, saya menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, "Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya." Amin. Amin. Mana yang kita cintai, lebih cintai? Istri atau mobil? Mana yang lebih kau cintai? Kalau istri bawa mobil lalu kena penyok-penyok, gimana? Nah. Mana yang kau lebih cintai? Duitmu atau istri? Wah, istri tak boleh pakai duit aku, gitu kan? Iya. Timu kemarin sindir saya sedikit kan. Dia bilang saya pakai itu bedak harga murahan katanya. Harga murahan. Nah, saya pun tidak mau kalah. Tapi saya bilang itu yang beli bedak itu kau sendiri. Nah, kau mau beli yang bagus-bagus pun aku tak marah kau. Memang kalau hitung-hitung sih ya juga sih. Ya, jangan sampai habis juga lah kan. Masa nanti pakai beli bedak lalu belas nggak dibeli lagi kan, matilah kita gitu kan. Nah, tapi yang saya mau ingatkan di sini, yang paling harus kita cintai dalam hidup ini adalah apa? Uang, mobil, harta, atau istri? Hei bapak-bapak. Kalau istri ambil dompet, marah-marah. Ini apa ya? Istri atau hobi?
saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nanti kita cerita lagi itu. Jadi saudara-saudara, akhirnya saya memakai peristiwa itu untuk membawa berkat bagi dia, menginjili dia. Saya katakan kasih yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya adalah kasih dalam keluarga. Itu firman Tuhan. Bukan karena saya cinta dia, baru saya mengasihi dia setinggi langit. Tidak. Tapi juga perintah Tuhan. Makanya saya kasih tahu dia, kalau kau punya anak, cepat-cepat kawinkan dengan Kristen aja. Karena mantap kan? Iya. Saya nggak mau jadi anak saya nanti suaminya banyak istri. Tadi bilang. Ya. Gimana dia bisa mencintai kita kalau banyak istri? Ya, orang Kristen kan nikahnya satu kadang, nggak banyak-banyak. Nah, nanti lagi kita selesai. Menjadi embun berarti kita menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Dalam sisi apa saja menjadi berkat. Ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan tetangga-tetangga kita, apa kita menjadi berkat? Oh, di jalan saya itu banjir terus. Saya cari cara, tidak ada yang peduli. Lalu akhirnya saya harus ambil cangkul. Lalu saya cangkul. Lalu saya buat itu saluran air. Lalu airnya keluar. Lalu jalannya itu tidak banjir lagi seperti yang lalu. Kalau enggak, setiap lewat penuh air. Kalau hujan sedikit saja penuh air. Oh, gimana? Orang Kristen kadang-kadang kita terlalu eksklusif kadang-kadang. Nah, itu urusan RT, Pak. Kalau RT tak jalan, gimana? Lalu semua tutup mata. Ya kita harus juga, karena kita menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat bagi dunia ini, embun bagi dunia ini. Ya, saya singgung sedikit saudara-saudara. Ada sifat embun di sini sedikit saja. Sebagai penutup, dikatakan seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Sifat embun di sini, ya, dia tidak mengharapkan pohon, tapi justru dia menjadi berkat bagi pohon. Jadi orang Kristen itu bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi beban orang, tetapi justru menjadi berkat bagi orang. Amin. Dia bukan mengandalkan orang, tetapi dia menjadi berkat bagi orang. Itulah orang Kristen. Kadang-kadang kita ini bangga dibantu orang, tapi Alkitab berkata lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betul? Lebih berbahagia memberi atau menerima? Benar tak? Jangan asal ngomong ya, Asbun. Ketika dikasih orang, mukanya apa? Senyum-senyum, betul? Tapi ketika memberi, mukanya dengan muka cemberut. Terpaksa. Gimana saudara? Padahal kita berkata apa? Lebih berbahagia memberi atau menerima? Betul. Tapi jadi nanti saya kasih, kau kasihkan balik aku lebih banyak. Karena berbahagia kan? Berbahagia, betul? Ada HP kasih ke saya, karena dia berbahagia. Iya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara pada kita, embun itu tidak mengharapkan pohon, juga tidak mengharapkan pohon itu membalas dia, tidak.
tapi dia tetap menjadi berkat bagi pohon itu. Artinya dia tidak mengandalkan pohon itu, dia juga tidak mengharapkan balasan dari pohon itu untuk dia, tapi dia menjadi berkat. Itulah sifat embun. Sama seperti ada lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah sifat kasih, itulah sifat embun. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Beri semangat dulu untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.